podcast Ngobrol ke Deso. Episode kali ini bersama saya Nabila akan membahas tema tentang pembinaan aset desa. Nah, kali ini nih kita akan kedatangan narasumber yang bisa dibilang baru di bidang ini tapi udah berpengalaman lah ya. Kita sambut Mas Ragil. Halo Mas Ragil, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Nabila. Mbak Nabila sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke gini Mas Ragil. Kan ini kita membahas temanya pembinaan aset desa ya. Boleh nggak diceritain ke kami Sope Deso tupoksi secara general dulu deh tentang yang dinaungi Mas Ragil. Oke, terima kasih Mbak Nat. Jadi kalau saya di seksi pengelolaan keuangan dan pembinaan aset desa ya, kalau sejauh ini ada dua tupoksi besar kalau di tempat kami. Yang pertama jelas terkait dengan pembinaan keuangan atau pengelolaan keuangan. Terus yang kedua terkait dengan pembinaan aset desa. Kalau untuk yang pengelolaan keuangan itu biasanya memang kita fokus kepada monitoring terkait dengan penyaluran dana desa, kemudian terkait dengan pembayaran siltap bagi perangkat desa. Kemudian kalau saat ini memang di tahun ini dengan adanya surat edaran Kemendagri ya, per 1 Januari itu kan memang di desa seluruh Indonesia itu harus sudah menerapkan atau implementasi transaksi non tunai. Jadi saat ini kita juga fokus pada ranah itu. Kemudian terkait dengan pembinaan aset desa, ya ini jelas satu terkait dengan monitoring pencatatan aset desa ya melalui aplikasi Sipades namanya, sistem pengelolaan aset desa seperti itu. Nah ini memang sedikit pada tahun ini memang ada transisi ya Mbak ya. Jadi kalau kemarin ada Sipades 2.0, sekarang sudah ada Sipades 3.0. Nah ini sedang proses transisi seperti itu. Nah kemudian yang memang menjadi kesibukan kita ini yang cukup menyita waktu ya Mbak ya, ini terkait dengan proses tukar menukar tanah kas desa. Itu sih Mbak, kalau kurang lebih gambaran terkait dengan seksi kami seperti itu. Oh begitu, jadi Mas Ragil ini nggak cuma ngurusin aset ya guys, jadi ada keuangan juga, ada aset juga, memonitoring asetnya desa gitu ya Mas ya. Baik, untuk tadi kan Mas Ragil sempat membahas Simpades ya, boleh diceritain nggak sih Mas Simpades itu tuh apa? Sipades ya, Sipades itu aplikasi sih Mbak, aplikasi terkait dengan pencatatan terkait dengan aset yang dimiliki oleh di desa. Jadi desa itu sekarang proses pencatatan terkait dengan asetnya tidak dilakukan secara manual. Jadi dengan adanya sistem itu prosesnya bisa terintegrasi. Jadi desa bisa input secara digital, kemudian bisa dimonitoring oleh kabupaten, dimonitoring oleh provinsi hingga ke pusat seperti itu Mbak. Kalau bentuk-bentuk dari aset desa sendiri itu apa sih Mas Ragil? Banyak sih Mbak kalau bicara aset ya, mulai dari aset, bentuk aset yang bergerak hingga yang tidak bergerak seperti itu ya. Mulai dari alat-alat komputer, kemudian bangunan sampai ke tanah kas desa itu Mbak. Itu ya tanah kas desa tanah yang kas desa. Akhir-akhir ini sedang menyita waktu. Iya betul. Satu seksi ya Mas ya. Betul tanah Mbak. Kas desa. Iya. Oke. Kalau bisa nggak sih Mas dijelasin kalau tanah kas desa tuh biasanya permasalahan apa sih yang ada di tanah kas desa sehingga membuat Mas Ragil dan kawan-kawan tuh tersita waktunya sampai tenaganya seperti itu, boleh diceritain? Oke Mbak, nah ini kalau diceritakan panjang sebenarnya Mbak, karena memang di tahun ini ya kebetulan memang per tanggal 7 Mei kemarin terkait dengan proses tukar menukar tanah kas desa utamanya ya, itu ada perubahan regulasi. Jadi sebelum tanggal 7 Mei itu kita masih mendasari pada Permendagri 1 tahun 2016. Nah, mulai tanggal 7 Mei kemarin itu sudah ada regulasi baru, itu kita sekarang pedomannya pada Permendagri 3 tahun 2024. Nah, dari perubahan itu memang cukup banyak terkait dengan proses tukar menukar.
Yang pertama, kalau dulu di Permendagri 1 tahun 2016 itu terkait dengan klausulnya hanya ada 3, Mbak. Hanya ada 3, itu terkait dengan kepentingan umum, kemudian untuk bukan kepentingan umum, kemudian yang satu lagi untuk selain keduanya, misal contoh tanah terhimpit seperti itu. Nah, kemudian setelah adanya Permendagri baru ini, Permendagri 3 tahun 2024 ini sekarang muncul 4 klausul, muncul 4 klausul terkait dengan proses menukar tanah kas desa. Yaitu pertama terkait dengan untuk proyek strategis nasional, karena memang sekarang kan banyak sekali ya Mbak ya proyek-proyek strategis nasional dari pusat yang menggunakan tanah kas desa digunakan untuk itu. Kemudian masih tetap ada untuk kepentingan umum, kemudian untuk bukan kepentingan umum juga masih sama, dan yang baru lagi ini terkait dengan untuk kepentingan desa. Ini 4 klausul ini yang baru Mbak terkait dengan hal itu. Nah, ini memang proses kita dalam hal ini, kita proses untuk menata Mbak, karena ada beberapa tempat atau ada beberapa proses tukar-menukar tanah kas desa itu yang kalau mendasari Permendagri 1 itu masuk di klausul untuk kepentingan umum. Tapi dengan adanya Permendagri 3 tahun 2024 ini bergeser klausulnya menjadi untuk proyek strategis nasional. Contohnya di Klaten misalnya adanya pembangunan jalan tol. Kemudian di Karanganyar dan Wonogiri terkait dengan pembangunan bendungan itu juga ada perubahan terkait dengan nomenklatur itu, dari yang untuk kepentingan umum menjadi untuk proyek strategis nasional, dan beberapa tempat lagi terkait dengan perubahan klausulnya. Nah, ini memang masih menjadi PRI kita gitu Mbak, karena secara proses sedikit berbeda ini Mbak, secara proses jadi sedikit berbeda. Itu sih yang menyita waktu kita. Prosesnya lebih panjang dan mungkin lebih ribet kayak Mas ya, atau iya. bagaimana ya? Nah itu, jadi untuk proses sekarang terutama yang untuk proyek strategis nasional ya, jadi kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab gitu Mbak. Bukan berarti kita yang kemarin nggak tanggung jawab ya, tapi ini kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab, karena kalau yang untuk proyek strategis nasional ini memang yang pertama diarahkan itu wajib dilakukan uang ganti rugi terlebih dahulu. Kalau dulu yang untuk kepentingan umum kan bebas ya, boleh dilakukan UGR terlebih dahulu atau bisa langsung menggunakan tanah pengganti. Kalau yang sekarang untuk proyek strategis nasional itu wajib dilakukan uang ganti rugi terlebih dahulu. Dan dulu waktu untuk kepentingan umum itu izin gubernur itu turun untuk keduanya, terkait dengan pelepasan, terkait dengan pembayaran UGR, dan juga terkait dengan pencarian tanah pengganti. Nah, sekarang untuk yang proyek strategis nasional itu untuk izin gubernur hanya turun pada saat pelepasan saja atau pada saat pemberian uang ganti rugi itu. Nah, nanti waktu pencarian tanah pengganti itu cukup dengan berita acara yang ditandatangani oleh yang pertama itu tim pencari tanah pengganti. Kemudian yang kedua dari tim penilai tanah atau tim KJPP ya namanya, terkait dengan appraisal atau nilai harga tanah itu, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh pemilik calon tanah pengganti seperti itu. Nah, terkait dengan tim pencari tanah pengganti ini, kalau dulu ya mendasari Permendagri 1 itu hanya dari pihak pemerintah desa saja. Nah, dengan Permendagri yang baru ini, Permendagri 3 tahun 2024, sekarang sudah berubah ini Mbak. Jadi komponen-komponen yang harus masuk di tim pencari tanah pengganti ini, yang satu pertama ada komponen dari pemerintah provinsi, yaitu kita, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada komponen dari kabupaten, ya, itu PMD kabupaten, ya. Kemudian ada komponen dari kecamatan, ya, biasanya camat yang masuk. Kemudian ada komponen dari pemerintah desa itu sendiri, kemudian ada komponen dari BPD, dan ada komponen dari lembaga desa. Jadi ada ke-6 komponen itu. Kemudian maksimal tim pencari tanah pengganti itu adalah 11 orang. Jika kurang dari 11 orang, maka harus ganjil. Nah, itu artinya beban itu yang dulunya untuk terkait dengan pencarian tanah pengganti itu izinnya dari gubernur,
Nah, sekarang menjadi dalam tanda kutip tanggung jawab dari tim pencari tanah pengganti itu, Mbak, gitu. Cukup ribet ya guys. Kita ya memang kalau masalah tentang kepentingan umum dan apalagi di proyek nasional itu memang memang di mana-mana pasti akan prosesnya panjang dan melibatkan banyak orang ya, sehingga prosesnya pun juga memakan waktu yang cukup lama ya Mas Ragil, pasti dan tidak instan ya Sobat Deso, karena memang harus ada persetujuan gubernurnya yang tadi Mas Ragil jelaskan itu, harus ada untuk tim pencari pengganti tanahnya itu harus berjumlah ganjil dan melibatkan kecamatan, provinsi, kabupaten yang jelas. Dan itu sangat memakan waktu sekali ya. Iya. Ya, baik. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Ragil ya Sobat Deso, memang terkait proyek nasional tadi memang cukup memakan waktu yang lama sepertinya ya. Kira-kira selama apa sih Mas, maksudnya berapa lama untuk menyelesaikan proyek nasional tersebut? Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita sampaikan juga sih Mbak ya, terkait dengan waktu. Kalau dulu di Permendagri 1 tahun 2016 itu memang tidak ada terkait dengan batasan waktu. Misal kira-kira dokumen harus selesai di kabupaten itu berapa lama. Misal dokumen itu harus selesai di taraf provinsi itu berapa lama. Nah, kalau sekarang di Permendagri 3 tahun 2024 ini sekarang sudah ada batasan waktunya itu Mbak. Walaupun memang prosesnya lebih rumit mungkin ya, bukan sebenarnya simpel, hanya saja memang tanggung jawab kembali ke kita gitu loh. Tanggung jawab kembali ke kita. Jadi sekarang sudah ada batasan waktunya Mbak. Misal kayak dokumen harus selesai di taraf kecamatan itu paling tidak 7 hari. Seperti itu. Di taraf kabupaten itu 14 hari kerja. Di provinsi juga 14 hari kerja. Dihitung dari kelengkapan dokumen. Nah, catatannya itu dihitung dari dokumennya itu lengkap. Jadi selama dokumen itu belum lengkap atau masih ada catatan-catatan terkait dengan hal itu, ya itu masih belum kita hitung terkait dengan tenggat waktu atau jangka waktu di tempat kita, seperti itu. Jadi selama itu masih berlangsung, jika masih ada kekurangan ya nanti kita bersurat ke kabupaten, ke desa terkait dengan kekurangan-kekurangannya. Nanti desa dan kabupaten melengkapi dokumennya. Baru kalau nanti sudah pada titik lengkap, kita proses izinnya, kita buatkan berita acaranya. Nah, itu baru maksimal 14 hari, tidak boleh lebih dari itu. Itu terkait dengan yang PSN dan kepentingan umum. Berbeda lagi nanti terkait dengan misal untuk bukan kepentingan umum. Itu biasanya karena dokumen yang harus disiapkan lebih banyak, kemudian proses checklist dan sebagainya itu juga lebih lama, itu tingkat waktunya lebih lama. Dan untuk yang bukan kepentingan umum itu kan menjadi kewenangan pusat terkait dengan pemberian izinnya gitu. Nah, kalau kita di wilayah-wilayah ya, misalkan saya lagi pergi ke Karanganyar atau lagi pergi ke Kendal, Kabupaten Semarang gitu ya, saya kan sering ya, kita tuh sering melewati seperti pabrik, banyak lah ya pabrik-pabrik di sana. Sedangkan itu kan kalau seperti itu kan biasanya di belakang pabrik itu kan desa ya Mas ya. Nah, apakah itu tanah yang berdiri di atas pabrik itu milik desa atau milik siapa? Mungkin Mas Ragil bisa menjelaskan, karena saya juga kebetulan juga penasaran gitu. Iya, oke. Ya, ada beberapa kabupaten itu pada proses saat ini memang mengajukan terkait dengan klausul untuk bukan kepentingan umum, Mbak. Contohnya ada di Kabupaten Pekalongan, itu ada permohonan izin terkait dengan tukar menukar tanah kas desa dengan pihak swasta, itu terkait dengan pendirian pabrik pembuatan sepatu, pabrik sepatu. Itu di Pekalongan, itu ada. Kemudian ada lagi di Pemalang, itu juga sama. Kemudian hari ini kita juga mengantar dokumen ini Mbak, setelah kemarin kita proses cukup lama juga, kita sudah verifikasi, sudah kita tinjau lapangan,
itu terkait dengan permohonan tukar menukar tanah kas desa untuk bukan kepentingan umum juga di Brebes dengan salah satu pihak swasta, sama juga untuk pendirian pabrik sepatu seperti itu. Ya memang dengan adanya seperti itu menjadi salah satu ini juga ya, salah satu hal juga, karena memang melihat kondisi pabrik-pabrik itu kan cukup besar, biasanya membutuhkan lahan yang cukup banyak. Jadi memang ada beberapa pabrik-pabrik itu yang menggunakan lahan tanah kas desa seperti itu. Jadi memang jika ada pabrik atau pihak swasta yang ingin menggunakan tanah kas desa, boleh. Pertama bisa dilakukan proses sewa, tapi kan kalau sewa kan biasanya jangka pendek ya, maksimal kan 3 tahun. Kemudian juga bisa dilakukan proses kerjasama, nah ini kan bisa lebih panjang jangka waktunya. Atau misal jika memang sudah fix nih, ya, fix pabriknya sudah di situ dan jangka waktunya bakalan panjang, ya lebih baik rekomendasi kita dilakukan proses tukar menukar saja gitu, dengan klausul tadi untuk bukan kepentingan umum. Gitu, Mbak. Kembali ke belakang tadi ya, mengenai klausul tadi. Kalau yang pabrik tadi kan bukan kepentingan umum ya Mas ya. Kalau yang menjadi kepentingan umum, itu contohnya apa sih Mas? Iya, kalau untuk yang kepentingan umum contohnya, kalau dulu sebenarnya kan waktu zaman Presiden Soeharto ya, itu kan ada instruksi presiden terkait dengan pendirian SD kan, SD. Jadi waktu itu seluruh desa itu tanah kas desanya itu digunakan untuk pendirian SD gitu kan. Nah itu bisa menjadi salah satu contoh terkait dengan klausul untuk kepentingan umum. Jadi misal dengan pihak-pihak dinas yang skupnya mungkin kabupaten, yang itu di luar dari proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti itu. Contoh pendirian sekolah SD atau SMP atau SMA, atau misal pembangunan jalan yang berskala provinsi atau kabupaten. Nah contoh-contohnya seperti itu Mbak. Intinya fasilitas-fasilitas yang sifatnya lokal pemerintah daerah seperti itu. Gitu. Jadi kalau pembangunan sekolah itu tetap harus ini ya Mas ya, mengajukan seperti itu ya, kayak contohnya mungkin ada sekolah. Kalau sekolah swasta gimana Mas Ragi? Nah, kalau sekolah swasta itu masuknya di klausul untuk bukan kepentingan umum. Ya, tetap karena itu dengan pihak swasta ya, apapun bentuk tukar menukarnya, walaupun itu pabrik, sekolahan, ataupun misal hal-hal lain, selama itu dengan pihak ketiga atau swasta, itu masuk di klausul untuk bukan kepentingan umum. Jadi jelas ya Sobat Deso, kalau mau membangun pabrik atau sekolah yang sekolah swasta gitu, itu masuknya ke klausul bukan kepentingan umum, berbeda dengan sekolah negeri ya Mas betul. ya. Sekolah negeri masuknya ke kepentingan umum, atau jalan provinsi yang butuh yang gede ya Mas ya, itu masuknya ke kepentingan umum. Baik, mungkin ada lagi Mas Ragil yang mengenai yang bukan kepentingan umum tadi, mungkin masih ada, kita tuh kepo sebetulnya juga, pengen tahu gitu, apa aja sih selain pabrik, sekolah swasta, yang swasta lain tuh yang selama ini sudah ada gitu, itu tuh untuk apa aja? Kalau sejauh ini kebanyakan itu sih Mbak ya, terkait dengan pabrik, kemudian sekolah, ada juga pondok gitu kan, kemudian ada juga masjid juga ada terkait dengan hal itu, kemudian apa lagi ya, udah sih sejauh ini hanya itu Mbak. Baik. Kalau yang ini saya jadi tanya tentang klausul ya, karena juga saya mau tahu nih Sobat Deso. Tadi ada 3 kan, kalau yang menurut Permendagri 1 2016 itu ada 3 kan, kepentingan umum, bukan kepentingan umum, serta bukan keduanya. Ya. Nah, bukan keduanya itu tuh gimana Mas Ragil? Bisa dijelaskan nggak? Iya, kalau dulu di Permendagri 1 tahun 2016 itu ya benar tadi klausulnya ada 3. Itu 1 terkait dengan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum, satu lagi bukan keduanya.
Nah, untuk yang bukan keduanya itu biasanya ini terkait dengan kondisi-kondisi lahan atau tanah kas desa yang posisinya terhimpit, Mbak. Itu terhimpit itu artinya di situ sudah tidak ada akses ke dalamnya. Kita mau ke akses ke tanah kas desa itu susah karena memang misal di kanan, kiri, depan, belakangnya itu sudah milik lahan orang lain atau misal tertutup oleh bangunan-bangunan seperti itu, sehingga sudah tidak ada akses lagi nih jalan menuju ke situnya itu. Dan juga terkait dengan irigasinya terutama, itu kan juga hal penting. Nah, itu masuk pada klausul yang bukan keduanya. Hanya saja kan memang sesuai dengan Permendagri yang baru ini, Permendagri 3 ini, klausul itu sudah hilang ya. Jadi memang proses itu sekarang sudah tidak ada. Mungkin bisa masuk di klausul yang untuk kepentingan desa tadi gitu. Kalau yang Permendagri 3 ya. Ya. Karena yang Permendagri 3 Permendagri nomor 3 tahun 2024 itu kan tadi tambahannya adalah proyek strategis nasional, terus ada untuk kepentingan desa. Itu. Nah, kalau untuk kepentingan desa, Mas, tadi kan saya tanya masalah yang ujung-ujungnya ada yang terhimpit itu. Nah, kalau ternyata memang masih ada sampai sekarang yang terhimpit itu kan masuknya ke kepentingan desa. Nah, itu nanti penyelesaiannya bagaimana ya, Mas? Nah, kalau yang terkait dengan terhimpit memang saat ini secara tertulis tidak ada ya di Permendagri 3, hanya saja memang di bagian untuk kepentingan desa itu sebenarnya banyak terkait dengan kondisi-kondisi yang bisa dilakukan proses tukar menukar dengan klausul tersebut. Hanya saja memang di situ catatannya adalah itu terkait dengan pembangunan desa. Misal di situ ingin dibuat pasar desa atau pembuatan embung desa atau lapangan desa seperti itu bisa masuk di klausul untuk kepentingan desa. Dan di bagian terakhir sekali itu ada klausul terkait dengan kepentingan-kepentingan lain ya, sesuai dengan kewenangan desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sebenarnya narasi atau ya benar ya, narasi yang cukup luas sebenarnya, Mbak. Nah, ini memang kita perlu memastikan juga sih, kita perlu memastikan juga ke pusat apakah terkait dengan tanah terhimpit itu bisa masuk dalam klausul untuk kepentingan desa. Karena ya terkait dengan proses tukar menukar tanah kas desa ini memang perlu kehati-hatian, Mbak. Ya, jangan sampai ya kita sudah berproses ternyata prosesnya itu tidak sesuai dengan regulasinya. Nah, ini bisa menjadi permasalahan hukum juga ke depannya kalau memang akhirnya nanti kita salah menggunakan klausulnya seperti itu. Itu sih, Mbak. Berarti memang ada potensi permasalahan hukum juga ya, Mas ya? Wah, banyak, Mbak. Ini ya. Banyak. Boleh nggak saya minta contoh nih? Yang selama ini Mas Ragil dan kawan-kawan ini ya ampuh ya selama ini ada nggak yang akhirnya bermasalah dengan hukum? Iya, banyak sebenarnya, Mbak. Banyak sekali proses tukar menukar tanah kas desa yang endingnya akhirnya kita dipanggil ya, Mbak. Kita dipanggil tapi bukan sebagai pelaku ya, kita bukan sebagai pelaku, kita diminta untuk menjadi saksi. Dan saksi pun bukan saksi ahli ya, bukan saksi ahli, hanya saksi biasa. Itu terkait dengan proses tukar menukarnya. Ya, kita tidak perlu menyebutkan kabupatennya mana, desanya mana ya. Ini cukup banyak. Misal terkait dengan jalan tol. Kita sudah menerbitkan izin gubernurnya, sudah ada izin gubernurnya. Misal untuk tanah pengganti. Misal tanah penggantinya 13 bidang. Ternyata realisasinya hanya 10 bidang. Nah, ini juga sering terjadi proses permasalahan hukum. Atau mungkin di kabupaten lain ini terkait dengan perbedaan klausul, Pak, perbedaan klausul. Jadi di permohonan tukar menukarnya itu masuk di tanah terhimpit gitu tadi ya, masuk di tanah terhimpit. Ternyata endingnya terkait dengan tanah kas desa itu yang diganti itu digunakan oleh pihak swasta. Nah, ini sudah masuk ranah pidana ini, Mbak, tidak perdata lagi. Nah, kasus-kasus seperti itu yang sering muncul di tempat kita terkait dengan proses tukar menukar tanah kas desa itu. Jadi masih tetap ada sengketa-sengketanya ya, Mas? Iya.
Kalau tadi dari semua pembahasan yang dijelaskan sama Mas Ragil nih kayak aduh kok berat banget ya Mas ya ternyata seribet itu dan persyaratannya banyak, melibatkan banyak pihak juga dan yang pasti juga resikonya tinggi juga. Iya, betul. Gitu ya. Oke, tadi kan ada perubahan Permendagri dari Permendagri 1 2016 menjadi Permendagri 3 2024. Nah, di Permendagri 3 nomor 2024 nih Mas Ragil, mungkin bisa dijelaskan ke penonton Ngobrol ke Deso ini bagaimana dan apa yang ada di Permendagri 3 nomor 2024 itu. Pasti ada beberapa perubahan dari Permendagri 1 ke Permendagri 3 dong. Yang pastinya biar masyarakat kita tuh tahu gitu untuk itu. Silakan Mas Ragil. Iya, kalau secara garis besarnya ya di perubahan dari Permendagri 1 2016 itu dengan Permendagri 3 tahun 2024 ini jelas yang pertama terkait dengan penyertaan modal Mbak, penyertaan modal untuk BUMDes. Kalau dulu di Permendagri 1 2016 ini penyertaan modal BUMDes ya itu boleh dengan tanah kas desa maupun dengan bangunannya. Nah, di Permendagri 3 ini itu kalau di Permendagri 1 2016 ini masuk di pasal 27 ya, pasal 27. Itu terkait dengan penyertaan modal BUMDes. Nah, klausul itu atau pasal itu sekarang di Permendagri 3 sudah dihilangkan. Artinya sekarang BUMDes itu tidak boleh menerima penyertaan modal dalam bentuk tanah maupun bangunan. Maka jika BUMDes ingin menggunakan tanah kas desa, itu harus dilakukan dengan proses sewa ataupun kerjasama. Itu catatannya. Kemudian catatan besar lagi yaitu terkait dengan proses tukar menukar tanah kas desa dari 3 nomenklatur itu, 3 klausul itu menjadi 4 klausul. Kemudian di Permendagri 3 ini juga ada amanah terkait dengan pembuatan regulasi turunan. Kalau di taraf provinsi itu hanya diminta membuatkan surat keputusan dari gubernur seperti itu. Nah, ini untuk yang kabupaten-kabupaten ya, untuk yang teman-teman PMD kabupaten ya, kita berharap dengan adanya Permendagri baru ini atau Permendagri 3 tahun 2024 ini ya dilakukan perubahan atau revisi dari peraturan-peraturan bupati ya, peraturan-peraturan bupati terkait dengan pengelolaan aset desa, karena di situ cukup signifikan terkait dengan perubahan-perubahannya. Itu sih Mbak kira-kira yang pengen kami sampaikan ke teman-teman kabupaten terutama. Kalau teman-teman yang ada di desa ya kami hanya meminta kehati-hatiannya saja terkait dengan proses permohonannya. Tapi ini untuk Permendagri 3 nomor 2024 sudah disosialisasikan belum ya Mas Ragil ke desa? Nah, ini catatan besar juga buat kita ini ya. Karena memang kita masih berharap dari pusat melakukan sosialisasi, kita masih menunggu ini. Ya, kita berharap dari pusat bisa secepatnya lah untuk dilakukan sosialisasi. Jadi nanti kita yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten juga bisa melakukan proses sosialisasi juga secara berjenjang seperti itu, Mbak. Jadi memang sejauh ini ya kalau dari kita belum, karena kita masih menunggu sosialisasi dari pusat. Ya. Nah itu Sobat Deso, jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Ragil dari A sampai Z, banyak sekali dari tadi untuk pembinaan aset desa, klausul-klausulnya, perubahan Permendagrinya, dari klausulnya itu diturunkan menjadi kegiatan apa, diperuntukkan untuk apa, tadi sudah dijelaskan semuanya secara jelas oleh Mas Ragil. Nah, terima kasih Mas Ragil atas kesempatannya sudah hadir di podcast Ngobrol ke Deso ini. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Mbak. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda dan lebih dalam. Pantengin terus Ngobrol ke Deso di Spermades Provinsi Jawa Tengah. Bye-bye.